Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas Manajemen 22B. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai memahami kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu pendekatan manajemen di mana setiap pemimpin membantu untuk menetapkan tujuan strategis bagi organisasi dan memberikan motivasi secara individu di dalam kelompok agar semua orang di dalam organisasi berhasil dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang diharapkan. Seorang pemimpin yang baik harus dapat mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Selain itu, seorang pemimpin juga harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan, memotivasi bawahan dan menggerakkannya untuk melakukan sesuatu, bertanggung jawab atas apa yang dipimpin, dan memberikan kepercayaan pada bawahan. Selanjutnya, apa sih kepemimpinan formal dan informal? Kepemimpinan formal dan informal adalah dua bentuk kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan formal adalah bentuk kepemimpinan yang diberikan oleh atasan atau pimpinan resmi dalam suatu organisasi. Sedangkan kepemimpinan informal adalah bentuk kepemimpinan yang diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki jabatan resmi sebagai pimpinan atau atasan. Perbedaan utama antara kedua bentuk kepemimpinan ini terletak pada sumber kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin formal memiliki kekuasaan dan pengaruh yang berasal dari jabatan atau posisi resmi yang dimilikinya dalam organisasi. Sementara itu, pemimpin informal memiliki kekuasaan dan pengaruh yang berasal dari keterampilan interpersonal dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara tidak resmi. Pemimpin formal biasanya melakukan pendekatan yang sifatnya instruksi, sedangkan pemimpin informal lebih sering melakukan pendekatan terhadap pengikutnya dengan pendekatan yang sifatnya persuasif. Pemimpin informal juga dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi perusahaan dan karyawannya, terlepas dari industri tempat mereka bekerja. Ada beberapa jenis kepemimpinan dalam organisasi, yaitu kepemimpinan otoriter. Jenis kepemimpinan ini biasanya dilakukan oleh pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak dan mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan. Kepemimpinan ini dapat memicu rasa tidak nyaman dan kurangnya motivasi pada bawahan. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Jenis kepemimpinan ini mencari kolaborasi dan konsensus dari seluruh anggota tim. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan memberikan kepercayaan pada bawahannya. Ketiga, kepemimpinan partisipatif. Jenis kepemimpinan ini mengikut sertakan dan memberi semangat pada bawahannya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang menerapkan daya kepemimpinan ini cenderung lebih memotivasi bawahannya dan memberikan rasa memiliki pada bawahannya. Yang keempat, kepemimpinan transaksional. Jenis kepemimpinan ini melanjutkan agenda langsung dan memberikan penghargaan atau hukuman kepada bawahannya berdasarkan kinerja mereka. Yang kelima, kepemimpinan transformasional. Jenis kepemimpinan ini mendorong perubahan dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini cenderung lebih visioner dan dapat mempengaruhi bawahannya secara positif. Yang keenam, kepemimpinan situasional. Jenis kepemimpinan ini menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi oleh organisasi.
Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini cenderung lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kepemimpinan dalam organisasi, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Sebagai pemimpin, harus menetapkan tujuan yang jelas dan terukur bagi organisasi. Tujuan ini harus disampaikan dengan jelas kepada seluruh anggota tim agar mereka dapat memahami arah yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Hal ini akan membantu dalam menjalin hubungan yang baik dengan bawahan dan bisa memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik. Ketiga, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengembangan diri. Anda dapat mengikuti pelatihan kepemimpinan atau membaca buku tentang kepemimpinan untuk meningkatkan keterampilan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi memahami kepemimpinan dalam organisasi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan.